Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, boys and girls. How are you today? Gimana kabarnya hari ini, anak-anak ibu? Semoga kita semua tetap sehat walafiat. Okay? For today's lesson, we talk about verbal sentence. Okay, this is verbal sentence and nominal sentence. Hari ini kita akan belajar tentang verbal sentence dan nominal sentence dalam simple present tense. Kita berarti masih belajar tentang simple present tense, oke? Kemarin kita sudah membahas tentang kegunaan simple present tense itu adalah untuk menunjukkan rutinitas yang kita lakukan setiap hari. Saya bangun jam 5 setiap pagi, saya makan 3 kali sehari, berarti itu namanya simple present tense karena menunjukkan rutinitas kita setiap hari. Oke? Simple present tense itu ada 2 bentuk kalimat dalam simple present tense, yaitu verbal sentence. Apa itu verbal sentence? Verbal sentence is the sentence with verb. Verbal sentence adalah kalimat yang ada kata kerjanya. Lagi sekali, verbal sentence adalah kalimat yang ada kata kerjanya. Di sini karena kita membahas tentang simple present tense, berarti kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja bentuk pertama, verb one, ya nak ya. For example, di sini ada kalimat dalam bentuk positif, ya. For example, I read Al-Quran every morning. Saya membaca Al-Quran setiap hari. Ini namanya verbal sentence. Kenapa? Karena read itu adalah verb atau kata kerja. Oke? Contoh yang lainnya, she comes to my house once a week. Dia datang ke rumahku setiap sekali dalam seminggu. Di sini ada s. Kenapa ada s? Karena subjek dari kalimat ini adalah she. Berarti kita tambahkan s di belakang kata kerja. Kedua kalimat ini adalah verbal sentence. Kenapa? Karena ada kata kerja. Oke? This is verb. This is verb. Kemudian rumusnya berarti subjek ditambah verb one ditambah objek atau complement. Ini subjeknya, rumusnya. Kemudian ini verb 1, ini objeknya. Oke? Selanjutnya sama dengan ini. She adalah subjeknya, verbnya kata kerjanya comes, objeknya my house. Oke, ini adalah rumusnya. Kemudian ada juga bentuk kalimat negatif. Kalimat negatif itu kalau dalam bahasa Indonesia lawan dari kalimat positif. Oke, I do not read Al-Quran every morning. Saya tidak membaca Al-Quran setiap pagi. She doesn't come to my house. Dia tidak datang ke rumahku setiap sekali seminggu. Oke, ini adalah kalimat negatif yang ada kata not-nya, ada kata tidaknya. Rumusnya seperti apa? This is the pattern. Ini adalah rumusnya. Subject, ada do atau does, ditambah not, ditambah objek atau complement. Do adalah untuk subjek I, you, we, they. Sedangkan does jika subjeknya she, he, it. Di sini ibu menggunakan does. Kenapa? Karena subjeknya she. Oke? Di sini ibu menggunakan do karena subjeknya I. I itu menggunakan do, she itu menggunakan does. Oke? This is the pattern. Ini rumusnya. Oke? Selanjutnya kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kalimat pertanyaan. Apakah gitu ya. Di sini ibu memberikan kalimat do you understand? Apakah kamu paham? Does she go to school every day? Apakah dia datang ke sekolah? Apakah dia pergi ke sekolah setiap hari? Oke, ini do ini kenapa ibu menggunakan do? Karena subjeknya you. Kenapa ibu menggunakan does? Karena subjeknya she. Ini rumusnya. Do dan does-nya di depan, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian diikuti oleh objek atau complement. Ingat, kalau membentuk kalimat tanya, do dan does-nya di depan, ya nak ya. Kalau kalimat negatif, ada not di belakang do atau does. Oke? Untuk kalimat positif, rumusnya subjek ditambah
kata kerja ditambah objek atau complement. Oke. Selanjutnya ada namanya nominal sentence. Apa itu nominal sentence, Bu? The sentence with noun or adjective. Kalimat yang di dalamnya ada kata benda atau kata sifat. Oke. Jika nominal sentence, jika di dalam kalimat kita ada kata noun, kata benda atau kata sifat, maka kita harus menyertakan to be dari kalimat tersebut. To be itu ada 3, to be present itu ada am, are, is. Jika subjeknya I, maka harus ada to be-nya am. You, we, they, are. She, he, it, is. Oke. Kalimat nominal adalah kalimat yang di dalamnya ada kata kerja, ada kata benda, Kalimat yang di dalamnya ada kata benda. Di sini classmate ini adalah benda, kata benda ya nak ya. Jadi kita harus ada to be-nya. She itu subjek, she to be-nya is. Berarti kita harus menaruh is. She is my classmate. You are my soulmate. Di sini soulmate ini adalah kata benda, ya. Maka kita harus menyertakan to be dari subjeknya. Subjek you, to be-nya are. Berarti you are my soulmate. The pattern, rumusnya itu subjek ditambah to be tambah objek atau complement. Selanjutnya, itu tadi bentuk kalimatnya adalah bentuk kalimat positif. Sekarang untuk bentuk kalimat negatif, ya nak ya. I'm not a liar. Saya bukan pembohong. She is not my friend. Dia bukan temanku. Rumusnya apa? Subjek ditambah to be. To be-nya itu tergantung dari subjeknya ya nak ya. Ada kata not di belakang to be, kemudian objek atau complement. Di sini ibu kenapa menggunakan I? Karena to be I itu adalah am. Kenapa ibu menggunakan is? Karena to be she itu adalah is. Ingat, karena di sini adalah noun, kata benda, di sini juga ini kata sifat, ya nak. Jadi kita harus menyertakan to be-nya. Oke. Untuk kalimat negatif, untuk kalimat tanya, contohnya ini di sini, is she a teacher? Apakah dia seorang guru? Are they smart? Apakah mereka pintar? Oke, rumusnya berarti seperti ini. To be-nya dulu, baru kita taruh subjek, baru kita taruh objek atau complement. Ingat, kalau kalimat tanya, kita harus menaruh to be-nya di depan. Oke, sekali lagi, nominal sentence adalah kalimat yang di dalamnya ada kata benda atau kata sifat. Jadi, kita membutuhkan to be. Oke, kita membutuhkan to be. I, you, I to be-nya am, you, we, they, are, she, he, it, is. Oke. Kalau di dalam verbal sentence kita tidak membutuhkan to be, nak. Kita tidak butuh ini. Ingat, kalau di dalam kalimat kalian itu ada kata kerja, apapun kata kerjanya, misalnya main verb-nya, kata kerja utama, maka jangan menggunakan to be. Oke? Jangan menggunakan to be. Misalnya kalian buat kalimat I itu kan to be-nya am, berarti I am read Al-Quran every morning. Itu salah, ya. Itu kurang tepat atau salah. Kenapa? Karena read itu kata kerja, jadi to be kita tidak butuhkan. Ibu harap kalian sudah paham. Dan untuk tugasnya adalah buat kalimat verbal 5 dan kalimat nominal 5 dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Oke? Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.